Selamat pagi Pak Amulung. Bagaimana Selamat, kabarnya? selamat pagi Pak Atia, baik, kabar baik. Gimana dengan Pak Atia? Alhamdulillah Pak Mulo ini siang-siang ini kok rada ngantuk. Gini Pak, Ah, kita ya, langsung aja ya ke tanya jawab. oh. Oke Oke? baik Pak, saya Ya. sudah siap. Sebelum kita mulai bagaimana perasaan Pak Amulo menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus yang ingin Bapak diskusikan atau fokuskan enggak? Saya merasa sedikit gugup Pak. Saya merasa bahwa ini adalah kesempatan penting bagi saya untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar. Saya ingin fokus pada bagaimana cara saya dapat membantu siswa saya untuk menjadi lebih percaya diri dalam berbicara di depan kelas. Gitu, Pak. Oke, makasih Pak Amulo eh, sudah berbicara terus terang. Terus kemudian mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama dari apa yang Pak Amulo rasakan saat ini. Oke, kita langsung ke tujuan. Apa tujuan yang ingin Bapak Amolo capai dari sesi coaching kali ini? Bapak pengen apa dalam sesi coaching kali ini? Eh, Sebelumnya saya menghargai dukungan Bapak yang tadi dan tujuan saya dari sesi coaching kali ini adalah apa ya? Eh, Meningkatkan kemampuan saya dalam membantu siswa yang seperti tadi untuk menjadi lebih percaya diri dalam oh, berbicara di dalam kelas. oh Saya gitu. ingin siswa saya dapat dengan percaya diri menyampaikan pendapatnya, menjawab pertanyaan, dan berpartisipasi dalam diskusi kelas. Oke, berarti tujuan dari Pak Amolo itu agar selama ini karena menghadapi anak yang kurang pede mungkin ya. Iya, soalnya Pak gurunya juga kurang pede. Menghadapi, oh gitu, jadi anak-anak punya kendala untuk dalam pembelajaran karena kurang pede gitu ya Pak ya. Ya, Hmm, jadi gini, mari kita masuk ke tahap identifikasi Pak. Apa yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam menerapkan ke siswa untuk berani atau lebih pede di depan kelas? Apa yang jadi kesulitan Bapak selama ini? apa ya? Sebenarnya saya itu ingin menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa yang untuk mengembangkan keterampilan komunikasi mereka. Saya ingin siswa saya merasa nyaman dan percaya diri untuk mengekspresikan diri mereka di depan kelas. Apa tadi Pak pertanyaannya yang terakhir? Kendala Bapak, mungkin bisa ceritakan lebih lanjut bagaimana hal-hal tersebut atau anak-anak itu kurang pede saat pembelajaran Bapak itu mungkin bisa diceritakan lebih lanjut Pak. Hmm, hmm, hmm. Gini Pak, saya itu merasa kesulitan dalam menerapkan ke siswa untuk berani melakukan presentasi di depan kelas ya, hanya anak-anak tertentu yang bisa menjawab, yang bisa berpresentasi dengan baik. Saya sering melihat siswa saya itu menjadi gugup dan tidak percaya diri saat harus menjawab dari pertanyaan teman-temannya. Mereka sering berbicara dengan suara pelan, tidak menatap Gitu. mata pendengar atau penanya atau guru, dan bahkan ada yang sampai lupa apa yang harus mereka bicarakan. Gitu, Pak. Oh, baik. Jadi dari identifikasi masalah tersebut tadi, mungkin eh, mari kita bersama-sama Pak Amulo mencari solusi untuk mengatasi hambatan yang Pak Amulo hadapi. Ada hal lain yang mau ditambahkan Pak Amulo? Kalau tidak kita berlanjut ke sesi berikutnya, rencana aksi nanti seperti apa. Ada lagi yang ditambahkan Pak Amulo atau tidak? Eh, Sementara tidak tidak, ya. tidak ya. Sementara tidak dulu, Pak.
Oke. Terus Pak Amolo, baik sekarang mari kita merancang rencana aksi. Apa rencana Bapak Amolo dalam mencapai tujuan untuk tercapainya anak bisa PD di depan kelas? Apa yang Pak Amolo akan lakukan coba? Kita sharing saja. Eh, Rencana aksi mungkin tahap 1 itu melakukan observasi dulu untuk Observasi, oke. memahami penyebab siswa gugup saat presentasi. Hmm, Tahap kedua, melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membantu siswa untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, seperti misalnya permainan ice breaking dulu, Oh, pakai terus speaking ya. latihan Terus, latihan presentasi sebelum maju, dan pemberian umpan balik yang positif. Selanjutnya yang tahap ketiga, memantau kemajuan siswa dan melakukan penyesuaian rencana aksi jika diperlukan. Mungkin itu, Pak. oh, luar biasa sekali Pak Amolo rencana aksinya. Dari sekian banyak langkah itu adakah prioritas yang Bapak Amolo miliki dalam rencana aksi tersebut? Kira-kira apa dulu nih yang mau dilaksanakan? Uh, Mungkin observasi dulu ya, Observasi terkait memahami masalah, penyebab, ya. penyebab siswa gugup saat presentasi. Observasi, ya. Sepertinya itu tepat Pak Amolo untuk observasi dulu mengenai masalah atau kendala yang dihadapi peserta didik sehingga kurang pede di depan kelas. Kemudian strategi yang Bapak Amolo selain observasi agar anak-anak itu bisa pede setelah observasi apa Pak Amolo tadi? Tadi kan ada yang melakukan kegiatan peningkatan ice breaking atau apa untuk PD, terus ada umpan balik. Nah, dari observasi itu kira-kira paling tepat apa Pak Amul untuk merangkai dari agar selain tadi sudah identifikasi masalah ya lewat observasi. Langkah berikutnya yang nyata apa seperti yang Bapak akan lakukan? Apa ya? Beri umpan balik Mung tadi ya atau refleksi ya Pak ya? Iya, beri umpan Hmm, balik, misalnya kendala apa pada saat kendala dan presentasi, oh ya, itu seperti kok itu, gugup dan lain sebagainya. oke. Itu ada langkah-langkah yang sangat baik Pak Amo dan struktur sehingga anak-anak mungkin kedepannya jika Pak Amolo bisa menerapkan itu semua itu mungkin akan berjalan dengan baik. Tujuan Pak Amolo untuk mengatasi siswa yang kurang pede di depan kelas itu mungkin nanti akan menjadi langkah yang efektif gitu Pak Amolo. Iya, siap. Bagaimana Bapak Amolo melihat tindak lanjut dari rencana ini? Eh, Apakah optimis? Insya Allah optimis, Pak. Oke, Mungkin oke, Bapak baik. juga bisa membantu, Pak, besok. Boleh kalau Pak Amolo menginginkan saya ke kelas Pak Amolo juga boleh-boleh Siap, saja. siap, nggih, Ya, nggih. oke untuk tahap akhir Pak Amolo. Baik sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab. Apa komitmen Bapak Amolo terhadap rencana aksi yang sudah dibuat? Jadi kira-kira dari tadi ada observasi, melakukan kegiatan untuk meningkatkan percaya diri murid dengan ice breaking dan sebagainya, melakukan umpan balik, melakukan refleksi. Kira-kira komitmen Bapak seperti apa? Komitmen saya terus itu ya, Pak, menjaga kepercayaan diri anak Itu. dalam presentasi, dalam menjawab pertanyaan teman, dalam mengargumentasikan isi dari presentasi tersebut. Oke, Gitu, berarti Pak. Pak Amolo sangat-sangat berkomitmen terhadap langkah yang Pak Amolo akan lakukan ya. Insya Allah, Sehingga Pak. tantangan-tantangan eh, dalam pembelajaran di kelas, terutama tadi bocah, anak kurang pede tadi bisa teratasi dengan baik.
Terus ini Pak Amulo, kira-kira dari langkah-langkah yang Pak Amulo lakukan, dari langkah-langkah tadi yang Pak Amulo jelaskan tadi, kira-kira siapa atau instansi atau rekan kerja atau orang lain yang bisa Bapak minta bantuannya untuk menjaga komitmen atau untuk mewujudkan komitmen Pak Amulo menciptakan atau mengatasi peserta didik yang kurang percaya diri. Kira-kira siapa nih yang mau diajak Heeh. mewujudkan komitmen itu? Tentunya teman sejawat ya Pak. Ya. Teman sejawat mungkin bisa guru sesama mapel, terus sama guru BK yang Ya. apa ya, yang guru BK yang menangani kelas tersebut, misalnya yang susah untuk pede atau kurang percaya diri dalam presentasi itu misalnya berapa, nanti kita kolaborasi dengan guru BK untuk memberikan masukan-masukan agar anak bisa percaya diri, gitu Pak. Oke, jadi tadi Pak Amulo mau mengajak teman sejawat, mengajak guru mapel TIK ya Pak Amulo ya, Informatika, nggih. informatika dan guru BK yang bersangkutan dengan kelas tersebut. Saya rasa mungkin juga perlu melibatkan keikutsertaan atau kebijakan dari kepala sekolah ya Pak dalam menentukan beberapa ide-ide yang mungkin Bapak akan laksanakan dalam pembelajaran. Bisa juga Terus, Pak. terus ini kira-kira nih untuk tindak lanjut dari coaching klinik ini gimana? Kira-kira udah ada beberapa yang dimunculkan atau belum? Atau ada apa namanya ya kesimpulan yang bisa diraih atau belum? Untuk kesimpulannya ya Pak ya. Iya. Jadi ya kita selain menindaklanjuti tahap-tahap yang tadi, misalnya tahap ke-1 melakukan observasi, yang 2 melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membantu siswa untuk meningkatkan kepercayaan diri, dan yang ketiga memantau kemajuan siswa, yang terakhir tadi Pak, jadi kita bekerja sama dengan teman sejawat, guru BK, dan tentunya dengan muridnya Pak. Oke gitu ya Pak Amulo. Oke kalau begitu Pak Amulo, sepertinya sesi kita udah berakhir. Banyak sekali hal yang kita tadi share bersama, jadi pengetahuan bersama. Saya juga tambah pengetahuannya. Ternyata di kelas Pak Amulo itu ada beberapa anak yang mengalami masalah kurang pede, dan itu menjadi tantangan Pak Amulo untuk mengatasi permasalahan tersebut. Mungkin selanjutnya kita bisa bekerja sama. Saya sangat ingin mendengar cerita dari Bapak lagi setelah Bapak mempraktekkan hal-hal tersebut. Kira-kira mau dipraktekkan kapan Pak ini? Pertemuan ke depan atau sebulan lagi? Kayaknya bulan Januari kali ya, setelah liburan. Semester baru ya Pak ya? Iya. Oke, kalau begitu semoga dari yang Pak Amulo nanti laksanakan dan dari keikutsertaan teman-teman dalam mengatasi masalah itu, kita masih bisa bercerita lagi, ada sesi coaching lagi untuk menyempurnakan langkah-langkah yang kita lakukan dan kita mengevaluasi dari apa yang telah kita laksanakan. Seperti itu Pak Amulo. Sepertinya sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Amulo sudah mempercayakan saya bercerita kepada saya mengenai tantangan yang Pak Amulo alami. Ya, Itu Pak Amulo, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Atya. Sama-sama Pak Amulo.
Halo Pak Atia, ini di stop recording ya? Ya, boleh. Kamu tadi mau yang